Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, jikalau di luar sana banyak orang yang teriak jihad, banyak orang yang teriak boykot, tapi tidak memikirkan negara sendiri, tidak memikirkan keluarga sendiri yang kena PHK, lain dengan Kiai Haji Buya Syakur yang mengatakan bahwa dia lebih mengutamakan negaranya daripada yang lain, saudara dalam Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Orang yang fanatik mazhab ini. Makanya saya bilang fanatisme saya nggak ada. Nggak ada fanatisme saya, hanya pada Allah dan Rasulnya saja. Untuk dalam kehidupan di dunia sehari-hari, fanatisme saya terhenti pada nasionalisme saya. Ya, nggak ada urusan sekalipun negaranya Islam. Negara nggak usah disebut lah, negara apa A atau negara B, berperang dengan negara saya Indonesia. Sekalipun itu juga negara Islam. Ya, dan kebetulan negara saya umpamanya dalam posisi salah secara hukum, terjadi perang, tetap yang saya bela adalah negeri saya ini. Masalahnya apa? Nah, kalau saya tidak punya negara, mau tinggal di mana saya? Dan kalau saya berdakwah, kalau nggak ada negaranya, dakwahnya di mana? Saya mengabdi kepada Tuhan saya. Bagaimana saya mengabdi kalau saya tidak berada dalam satu negara? Dipaham-paham sih lama. Itulah, iya kan gitu persoalannya. Nah itulah. Jadi kemusyrikan itu sampai kepada ketika kita sakit, udah berobat ke dokter enggak sembuh-sembuh, akhirnya ketemu sama dokter yang berpengalaman, akhirnya dianalisa lagi, didiagnosa lagi, ketemu penyakitnya dan diobati secara intensif, akhirnya alhamdulillah sembuh. Yang tadinya oleh dokter yang dulu dinyatakan tidak ada harapan sembuh, begitu dokter yang ini langsung sembuh. Ternyata yang disanjung bukan Allah yang telah menyembuhkan kamu, tapi dokter yang kau sanjung itu. Termasuk juga di majlis taklim ini juga akan terjadi kemusyrikan kalau engkau mendapat ilmu, bersyukurnya kepada Buya Syakur, bukan kepada Allah SWT. Wih, paham, ngerti boleh? Dia cari goblok di kanan menengah. Oke. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Ya, seperti apa pendapat saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan saudara Tuhan, poin yang boleh saya ambil dari apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa beliau lebih dulu mengutamakan negaranya daripada yang lain. Bahkan dia berkata bahwa jikalau Indonesia misalnya ya bermasalah dengan negara lain dan yang bersalah adalah Indonesia, Kiai Haji Buya Syakur tetap membela negaranya, ya, karena menurut beliau, ya, bagaimana nasibnya dia jikalau tidak mempunyai negara, saudara dalam Tuhan, ya. Jadi apa yang dia sampaikan berbanding terbalik dengan orang-orang yang saat ini teriak jihad, teriak boykot di luar sana. Ya, hanya gara-gara persoalan Israel Hamas, lalu banyak orang yang tidak memikirkan negaranya, banyak orang yang tidak memikirkan warga negara Indonesia, banyak orang yang tidak memikirkan keluarganya yang kerja di perusahaan yang terafiliasi Israel, akhirnya teriak boykot, teriak jihad, tapi ujung-ujungnya mereka yang rugi, keluarganya yang rugi, warga negara Indonesia yang rugi, dalam Tuhan. Ya, bagaimana tidak kalau beberapa hari yang lalu dan juga di video saya sebelumnya saya bahas, ya, bahwa ada beberapa orang karyawan, bahkan ada ratusan orang karyawan katanya yang kena PHK gara-gara teriak boykot ini. Jadi yang rugi adalah karyawan negara kita sendiri, ya. Jadi jikalau orang-orang yang saat ini teriak boykot produk Israel, teriak jihad, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur tadi, saya
yakin bahwa mereka akan sadar bahwa lebih penting mementingkan negara sendiri daripada negara orang lain, saudara dalam Tuhan. Ya, bahkan kalaupun kita punya hubungan diplomatik misalnya dengan negara lain, ya harusnya kita lebih mengutamakan negara kita. Harusnya kita lebih mengutamakan masyarakat kita, saudara dalam Tuhan. Ya, jangan gara-gara membela sana sini, ya pro sana sini, lalu kita korbankan negara kita, kita korbankan masyarakat kita, ya itu tidak baik, saudara dalam Tuhan. Ya, pejuang Indonesia ini mati-matian menjadikan Indonesia ini menjadi negara merdeka. Ya, mereka mempertaruhkan segala sesuatu yang mereka miliki supaya Indonesia ini bisa merdeka. Nah, kalau hari-hari ini kita mengabaikan hal itu, kita tidak lagi mengingat hal itu, hanya karena kita mau membela negara si A, negara si B. Saudara dalam Tuhan, yang rugi bukan orang lain, bukan negara lain, tapi negara kita sendiri, ya, masyarakat kita sendiri. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur di video tadi menjadi berkat bagi kita, memberikan kita pemahaman baru bahwa pentingnya mengutamakan diri sendiri, pentingnya mengutamakan negara sendiri daripada orang lain, daripada negara lain, saudara dalam Tuhan. Ya, dan apa yang disampaikan sangat luar biasa sekali. Secara pribadi saya sangat terberkati dengan poin ini, dan saya percaya ya apa yang disampaikan oleh beliau ya menjadi berkat buat saudara sekalian. Dan saudara, di kesempatan ini saya juga mau sampaikan kepada kita supaya kita terus menyuarakan perdamaian di antara Israel Hamas. Kita bersyukur jikalau beberapa hari ini ya media kabarkan bahwa ada gencatan senjata, ya, dan kita doakan ya supaya gencatan senjata ini boleh berkepanjangan, kalau boleh ya sampai seterusnya tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi perang di antara mereka, sehingga orang-orang di sana boleh damai sejahtera. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di jalur Gaza saat ini, boleh dipulihkan, boleh damai sejahtera ya, dan duka cita yang mereka alami boleh diubah menjadi sukacita dengan adanya perdamaian di antara mereka. Ya, kita berdoa juga buat saudara kita yang berduka cita, yang kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, rumahnya, dan segala macamnya. Ya, kita doakan supaya mereka dikuatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan kita doakan supaya mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita saat ini. Ya, itu harapan kita. Dan juga kita doakan supaya Tuhan memakai pemerintah dunia ini untuk terus memperjuangkan perdamaian di antara Israel Palestina atau di antara Israel Hamas saat ini. Ya, kita percaya lewat suara kita, ya, lewat seruan kita, seruan perdamaian kita, maka akan terjadi perdamaian, dan juga lewat doa-doa kita Tuhan menyatakan kuasanya dan Tuhan menyatakan mujizat perdamaian di antara kedua negara ini. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.